uang daripada mengerti Nabi Muhammad. Dia lebih mengerti dunia ini daripada Nabi Muhammad. Maka orang ini akan celaka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihatnya dan lupa dengan dia, karena dia sudah melupakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini dunia sekarang kita hidup di satu tempat, bukan momennya kita untuk meluapkan hawa nafsu. Banyak manusia ini jalan hidupnya ini belum ketemu, dan jalan hidupnya salah karena berangkat dan tak muncul dari pemikiran yang salah. Berangkat pikirannya, berangkat niat dan pandangan hidupnya bahwa kita hidup di dunia ini adalah momen kita untuk bersenang-senang. Hidupnya kita di dunia ini adalah satu tujuan, satu momen untuk kita memuaskan hawa nafsu kita, untuk mencari cita-cita dunia, cita-cita kedudukan, tahta dan lainnya, sampai lupa sama jalan akhirat ini. Ini ada jalannya. Yang menyiapkan jalan ini siapa? Nabi Muhammad. Yang menyiapkan jalan hidup dan cara hidup ini Nabi Muhammad, diutus langsung oleh Allah yang menciptakan dunia, menciptakan diri kita, bahkan semua hidup kita ini di tangannya Allah. Di tangan siapa? Kita diciptakan oleh Allah, makan rezeki dari Allah. Bagaimana kita jadikan hidup ini adalah momen untuk nafsu kita, bukan untuk Allah. Pengikut Nabi Muhammad dididik oleh Rasulullah semua jalan hidup mereka, dan mereka meyakini hidup mereka di tangan Allah. Tidak bisa mereka melawan arus, tidak bisa mereka mau ini dan itu semaunya, dan sudah di tangan Allah. Rezeki kita di tangan Allah, umur kita di tangan. Ada batas manusia tadi. Kita disuruh bersemangat, tapi semangat ini tidak bisa menembus tirai takdir Allah. Kita disuruh berjuang, hidup, berpahala, tapi ingat, tidak bisa menembus tirai takdir Allah, karena semuanya itu pemberian Allah. Itulah aulia Allah, mereka hidup bukan dengan nafsu, dengan Allah. Tidak capek, tidak ada beban. Hidupku di tangan Allah. Kalau sudah hidup di tangan Allah, kita namanya sudah mengerti bahwa harus kita kembalikan kepada Allah. Harus mantap benar ini makna di hati kita, supaya ketemu sama jalan hidup. Ini jalan hidupku. Jalan hidupku mencari ridha Allah. Kalau besok meninggal dunia kita, hati kita menyembah nafsu, belum ketemu dengan jalan hidup ini, kemana nasib hidup kita? Apakah dengan nafsu yang mempunyai cita-cita ini dan itu, harta dan tahta, senang dengan segala sesuatu yang disenangi oleh nafsu, mau ini mau itu, lupa dengan mencari ridha Allah. Allah punya mau, wahai Allah. Kita hidup di dunia ini dituntut oleh Allah untuk beribadah, bukan untuk cita-cita itu. Kalau kita sudah mantapkan hidup kita ini dengan niat mencari ridha Allah, maka semuanya, harta kita untuk mencari ridha Allah, semua jadi ibadah, semuanya menjadi satu keridhaan. Mau ada atau tidak ada, puncak dan status kita sudah jelas bahwa ini orang hidup, statusnya adalah mencari ridha Allah. Sudah punya status itu. Apa sampai detik ini masih ngambang, kita masih meraba-raba hidup ini? Hidup ini untuk cita-cita ini, kaya, harta. Apa belum mengerti dengan Nabi Muhammad? Belum mengerti dengan kedudukan Rasulullah?
belum mengerti bahwa hidup ini sebentar. Sebentar, ad-dunya sa'ah wan nafsu tamma'ah. Dunia ini sesaat dan nafsu ini tamak, mau itu mau ini terus sampai lupa dengan akhirat. Kita tidak melarang kalian kaya. Kita tidak melarang, Allah tidak melarang kita semuanya untuk menjadi orang yang mempunyai tahta dan harta. Tapi yang dilarang oleh Allah, jangan cinta harta sama tahta sampai lupa sama akhirat. Jangan sampai tidak punya status ini. Jangan jadikan status itu harta dan tahta. Jangan jadikan hidup ini momen untuk itu. Hidup kita ini momen untuk mencari ridhonya Allah. Dunia yang kita lihat ini ada yang begini, ada yang begini. Itu bilang itu ujian Allah. Tahta, harta, emas dan lainnya itu ujian. Kita bukan pengikutnya Qarun. Kita bukan pengikutnya Fir'aun. Kita pengikut Nabi Muhammad. Kita hamba-Nya Allah. Nabi Muhammad turun ke dunia ini mengingatkan penduduk dunia ini, memberikan satu jalan hidup yang berbeda dengan jalan hidup orang-orang yang menyembah hawa nafsu. Jalan hidup mereka pengikut Nabi Muhammad bukan harta dan tahta, akan tetapi mencari ridhonya Allah. Mereka punya harta, mereka punya kedudukan, punya, tapi untuk mencari ridho Allah di pandangan hidup mereka. Tidak pernah lepas. Mau bergerak apapun pakai nama Allah terus. Bismillah, Bismillah. Diajarkan sama Nabi Muhammad. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di permulaan di awal arba'in ini hari kita memulai dan membuka kehidupan baru. Jalan hidup yang baru harus kita punya status. Dari tahun ke tahun hilang begitu saja, tidak ada status hidup kita. Besok meninggal apa hal, apa kejadiannya kalau belum punya status ini? Pikirkanlah, renungkanlah, jangan sampai tidak merenung kita. Benar atau tidak jalan hidup kita ini? Apa kita ini lagi disihir sama dunia semuanya? Sampai belum bisa juga mencari ridho Allah. Bukan orang yang sukses, orang yang rugi, yang hidup di dunia tidak bisa membeli surga. Yang difikirkannya bisa membeli handphone, mobil, membeli rumah 10 kali 20 tahan kredit sampai puluhan tahun, tidak apa-apa. Tapi beribadah mencari ridho Allah. Beribadah 1 jam saja sudah berat. Ini dia banting tulang demi urusan 10 kali 2. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dunia yang penuh ujian ini. Dunia yang sementara ini. Kita tinggal sebentar di dunia ini. Harus kita mengerti benar kemana dalam kita hidup ini. Sampainya di mana. Nah, kita berharap Maulid Arba'in bisa menyelamatkan kita dari sihir dunia, bisa menjadikan kita semua selamat daripada fitnah dunia ini yang sangat dahsyat. Kita ketemu dengan jalan yang menyampaikan kita bahagia kekal selama-lamanya di sisi Allah. Kita mendapatkan satu jalan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Banyak orang yang sudah meninggal sebelum kita dan mereka tidak menemukan jalan ini. Untung kita dapat rambu-rambu, untung kita dapat jalan. Jangan sia-siakan lagi. Kita tidak tahu tahun depan kita bisa ketemu atau tidak. Tahun depan kita hidup atau tidak, kita tidak tahu. Mari kita pastikan sekarang ini aku hidup, sudah tidak ada lagi yang ku cari. Sudah aku melihat proses kehidupan yang panjang yang sudah kita lewati ini. Jangan sampai dengan proses hidup ini menipu kita malah dunia. Jadikanlah sisa umur ini untuk mencari ridho Allah dan kita sudah dapatkan musibahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membaca satu kitab Tanqihul Qaul Al-Hadith.
fi syarh Lubabul Hadith, yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Suyuti dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Balkani. Ada 40 hadis, mudah-mudahan kita bisa hatamkan dengan 40 kan? 40 bab ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini saya akan membacakan muqaddimahnya saja, tabarrukan dia, supaya kita mendapatkan barokahnya. Dan kita akan baca hadis, karena kebenaran hari ini kita ada jadwal agak panjang waktunya. Nanti tolong di mukhtasorkan, kalau bisa 8:30 sudah diam, supaya Habib bisa ceramah di tempat lain. Jadi syairnya satu saja cukup, nanti sisanya di jalan oleh syair. Ya. Ini sekarang kita akan membaca muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inni aradtu an 'alima kitaban bil akhbar an-nabawiyyah wal athar marwiyah bi isnad sahih wa fi فحذفت الأسانيد وجعلته 40 بابا في كل باب 10 أحاديث وسميته لغة الحديث وسميته لغة الحديث واستعينوا بالله العظيم على القوم الكافرين. الباب الأول في فضيلة العلم والعلماء، والباب الثاني في فضيلة لا إله إلا الله، باب الثالث في فضيلة بسم الله الرحمن الرحيم، باب الرابع في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، باب الخامس في فضيلة الإيمان، باب السادس في فضيلة الوضوء، باب السابع في فضيلة السواك، باب الثامن في فضيلة الأذان، باب التاسع في فضيلة صلاة الجماعة، باب العاشر في فضيلة الجمعة. في فضيلة باب التاسع في فضيلة الجماعة، باب العاشر في فضيلة الجمعة، باب 11 في فضيلة المساجد، باب 12 في فضيلة العمائم، باب 13 في فضيلة الصوم، باب 14 في فضيلة الفرائض، باب 15 في فضيلة السنن، باب 16 في فضيلة الزكاة، باب 17 في فضيلة الصدقة، باب 18 في فضيلة السلام، باب 19 في فضيلة الدعاء، باب 20 في فضيلة الاستغفار، باب 21 في فضيلة الذكر، باب 22 في فضيلة التسبيح، باب 23 في فضيلة التوبة، باب 24 في فضيلة الفجر، باب 25 في فضيلة النكاح، باب 26 في تشديد على الزنا، باب 27 في تشديد على اللواء، باب 28 في منع شرب الخمر، باب 29 في فضيلة الرمي، باب 30 في فضيلة البر والوالدين، باب 31 في فضيلة تربية الأولاد، باب 32 في فضيلة التواضع، باب 33 في فضيلة الصمت، باب 34 في فضيلة الإجلال من الأكل والنوم والراحة، باب 35 في فضيلة الإجلال من الضحك، باب 36 في فضيلة عيادة المريض، باب 37 في فضيلة ذكر الموت، باب 38 في فضيلة القبر وأهواله، باب 39 في منع النياحة عن الميت، باب 40 في فضيلة الصبر على المعصية. Beliau memulai kitab ini dengan bismillah dan salawat dan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad. Karena
Rasulullah SAW mengajarkan kullu amrun riba la yubda'u bismillah fa huwa akhta. Wa fi riwayah wa huwa arba. Semua perintah Allah kalau kita tidak memulainya dengan nama Allah, apapun perintah yang baik yang muncul harus nama Allah. Kita berbuat baik apapun yang harus muncul nama Allah. Semua sesuatu yang baik tidak dimulai dengan bismillah maka tidak sempurna amalannya. Kita bersedekah tidak memakai nama Allah, mungkin lidahnya menyebut bismillah tapi dia tidak berbismillah sebenarnya. Kenapa? Yang dia munculkan dirinya, aku bersedekah. Maka amalan itu tidak diterima oleh Allah. Ketika kita sholat, Allah. Kita mengajar, apapun kebaikan yang kita lakukan, kita bilang, oh aku ini yang berbuat baik, aku yang sholat, aku yang ngajar, aku punya ilmu, maka amalan itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena yang muncul bukan nama Allah. Dia bilang aku yang hebat, padahal yang memberi petunjuk Allah. Padahal yang memberi hidayah Allah sehingga dia bisa berbuat baik. Maka sahibul kitab dia tidak mau. Dia takut dengan Allah, mengikuti jejak Nabi Muhammad yang mengajarkan pengikut-pengikutnya yang selamat dari fitnah dunia ini. Mereka hidup, mereka berbuat, mereka beramal, tidak bernafsu, tidak ternodai oleh nafsu, tidak menyembah nafsu. Kalau tidak kita menyembah nafsu kita, sayang merugi kita. Itulah gunanya menuntut ilmu, supaya amalan kita ini memang mempunyai kemuliaan, diterima sama Allah. Maka semua yang ikut Nabi Muhammad, semua orang-orang yang mempunyai jalan ke surga, selamat dari fitnah dunia ini, mereka memulai amalnya dengan nama Allah. Masuk ke masjid dengan nama Allah, beramal dengan nama Allah, memulai apapun, maka tidak pernah Nabi Muhammad tidak bergerak kecuali pakai nama Allah. Padahal dia Nabi hebat kekasih Allah, tetap matinya nama Allah. Sudah cukup kita membawa diri kita ini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga manusia yang di dalam hatinya ini setitik daripada kesombongan. Syaitan ini ibadahnya banyak, amalannya banyak, tapi gara-gara sombong habis. Kenapa kita pelihara sampah ini di hati kita? Sombong ini buang saja, sampah sudah sama proses hidup kita ini. Kenapa kita mau memelihara sampah? Ma'udzubillah tsumma ma'udzubillah. Nah, beliau juga memulai dengan alhamdulillah, karena Rasulullah juga bersabda kullu amrun dzibal, semua perkara yang diperintahkan oleh Allah tidak dimulai dengan alhamdulillah fa huwa aqta, maka kuranglah barokahnya. Dan beliau juga memulainya dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua sesuatu yang dimulai dengan salawat, ditutup dengan salawat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat orang berdoa, pasti dimulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah, habisnya tutupnya Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Ini adalah satu kunci untuk supaya kita diterima sama yang punya dunia sejagat raya ini. Hidup kita di tangan Allah. Tidak ada satu kebanggaan, satu kemuliaan untuk kita kecuali dengan kita diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memulai satu bab yang pertama, supaya hari ini sudah kita mulai hadis yang ke-1. Babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama.
Bab yang pertama ini menyebutkan fadilah ilmu yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad beserta ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dengan Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud," kata Rasulullah, ini Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah. Besarnya bagaimana? Segini ada besarnya, pendek. Tak sampai 1 kilo segini, tak sampai 1 kilo, pendek. Bahkan dibilang bahwa tingginya Ibnu Mas'ud ini seperti kepalanya Abu Jahal, bahkan besaran kepalanya Abu Jahal. Tapi dia yang membunuh Abu Jahal, yang membunuh Abu Jahal ini dia yang membunuh. La ilaha illallah. Tapi Ibnu Mas'ud orangnya bersih, Nabi Muhammad senang. Dia yang membawa siwak Nabi, sendal Nabi, yang urus pakaian Nabi ini Ibnu Mas'ud karena pembersih orangnya. Nah, Ibnu Mas'ud ini diajak ngomong sama Rasulullah. Ibnu Mas'ud, kenapa ya Rasulullah? Julusuka sa'ah fi majlisil ilm, la tamassu qalaman wa la taktubu harfan. Dudukmu di majelis ilmu, sesaat saja di majelis ilmu, dan engkau tidak menyentuh pulpen, sesaat saja. Tidak menyentuh pulpen, bahkan menulis 1 huruf pun di majelis tersebut. Khairun laka min idqi alfi raqabah. Itu lebih baik daripada engkau min idqi alfi raqabah, daripada engkau membebaskan 1000 budak. 1 budak itu seperti harga 1 mobil mewah. Budak ini mahal. Orang punya budaknya orang kaya benar dulu. Nah, kita dengan hadir sesaat itu tidak bisa dibilang 1 jam, lebih kurang daripada itu. Ini belum tidak menyentuh 1 huruf pun, tidak sempat nulis 1 huruf pun, bahkan menyentuh pulpen sesaat saja. Itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Beruntungnya kita hari ini, ya Allah. 1000 budak, menghayal dari mana kita bisa memerdekakan 1000 orang? Kekayaan dari mana? Hebatnya kita seperti apa? Bisakah kita bisa memerdekakan 1000 budak? Tapi duduknya kita di tempat ini tidak sia-sia ternyata. Setiap malam kita datang ke tempat ini, keuntungan yang berlipat-lipat yang tidak ada manusia memikirkannya di dunia. Manusia banyak melihat dunia, lupa sampai dengan keuntungan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Inilah keuntungan yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad. An-nas niyam, kata Rasulullah bilang, manusia ini sekarang tidur, tapi nanti pas mereka meninggal baru mereka bangun. Terbangunnya sudah meninggal dunia, baru tahu, ya Allah, dunia ini palsu, semuanya tidak ada yang bisa bawa ke akhirat. Tidur semuanya, ditawarkan duduk di majelis ta'lim, dibilang ini untung, tidak tahu dia sama untung. Karena apa tadi? Berangkat pikirannya dari menjadikan hidup ini momen untuk bersenang-senang. Jadi tidak kelihatan barang aslinya. Kalau barang asli akan dilihat bagi orang yang sudah mempunyai status hidup yang benar. 1000, ya Allah, lebih dari 1000. Kira-kira kalau ada orang mau berikan kita 1000 mobil mewah, siapa yang nolak? Berebutan kita. Sampai Rasulullah bilang, kalau mereka tahu apa yang Allah turunkan di majelis taklim ini, mereka akan datang di majelis ilmu, walau merangkak-rangkak, nah apa-apa sebentar aja kita di dunia ini merangkak-rangkak, sabar saja. Yang penting kita dapatkan warisan Nabi Muhammad.
Yang penting kita bisa berjalan dapat jalannya Nabi Muhammad. Jalannya Nabi Muhammad ini bukan jalan makhluk biasa. Jadi pengikut Nabi Muhammad dulu waktu hidup di dunia mereka senangnya duduk di majlis. Wa nadharuka ila wajhil alim khairan laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Dan pandanganmu melihat muka orang alim itu lebih baik daripada engkau menghadiahkan 1000 pasukan, 1000 kuda untuk pasukan kuda. La ilaha illallah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat muka orang alim. Wa salamuka 'alal alim, dan kau mengucapkan salam kepada orang yang berilmu, mengerti dengan hidup ini, kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairun laka min ibadati alfi sanah, lebih baik daripada engkau ibadah 1000 tahun. Ya Allah, memang segala sesuatu kalau sudah mengantarkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah, maka barang ini menjadi barang yang mulia. Ini kemuliaan yang Allah berikan sama kita. Tidak ada yang sia-sia kita di majelis ini, ya Allah. Ini majelis tempat Allah memuliakan hambanya. Allah limpahkan segala anugerahnya sampai malaikat itu, malaikat meletakkan janahaihi, dibilang buah sayapnya apa? Ridwan bima yasna, ridho benar sama yang dilakukan, apa-apa yang dilakukan oleh orang yang duduk di tempat ini. Senang dengan malaikat sangat senang. Jadi kedatangan kita di tempat ini di setiap malam akan membuahkan anugerah-anugerah kehidupan kita, keberuntungan dalam hidup kita. Dan kita akan melihatnya nanti di akhirat, baru kita senang, ya Allah, untung. Ketika disebutkan tafsir wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, maka manusia nanti akan saling bertemu, saling bertanya dan menanyakan dan saling bercerita. Mereka menceritakan apa yang mereka dapatkan di majelis ta'lim, di majelis ilmu, majelisnya Nabi Muhammad yang dibagikan ilmu warisan Nabi Muhammad SAW. Di situ mereka berseru, ya Allah, berkat kita hadir, kita dapatkan surga ini. Kita tidak ditipu sama dunia, kita dapatkan kenikmatan. Beruntung. Mudah-mudahan majelis kita ini membawa keberuntungan untuk kita, keberuntungan untuk orang tua kita, anak, istri kita, dan keluarga kita semuanya. Dan Allah berikan serta istiqamah. Dan mulai hari ini kita sudah punya status hidup, jalan hidup kita sampai menuju ke jalan kebahagiaan yang abadi dan kekal selama-lamanya. Kita dan akal kita, di pikiran kita berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Allah dan tidak kenal dengan Nabi Muhammad ibn Abdullah. Ya Allah, kirimkanlah hidayah kepada kami, ya Allah. Kirimkanlah petunjuk kepada umat ini, ya Allah, sehingga kami bisa mengerti dan memahami dan tahu dengan jalan hidup yang sebentar dan sebagai ujian ini, ya Allah. Kami tidak tertipu oleh ujian dunia dan kehidupan dunia. Bentengi kami, ya Allah. Hidupkanlah kami untuk mencari ridho-Mu. Hidupkanlah kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.